Halo teman-teman, pada video sebelumnya teman-teman sudah belajar bagaimana cara menginstal Rails. Nah, pada video tutorial kali ini saya akan memperkenalkan teman-teman dengan project Rails. Pada video ini akan ada beberapa tahapan. Yang pertama, setup project. Yang kedua, membuat page. Yang ketiga, menampilkan record. Sekarang kita langsung saja ke tahapan yang pertama, yaitu membuat project atau men-setup project melalui command line. Nah, untuk membuat project Rails dibutuhkan satu command, yaitu Rails new disusul dengan nama aplikasi kalian. Kali ini saya akan membuat aplikasi dengan nama my_app, my_app, kemudian enter. Tunggu sampai proses inisialisasi ini berhasil. Oke teman-teman, saya skip beberapa waktu karena proses ini membutuhkan waktu yang lumayan lama. Sekarang kita coba scroll ke atas. Nah, saat proses inisialisasi, Rails membuatkan beberapa file default seperti ini sampai ke bawah sini. Nah, selain itu, Rails juga menjalankan beberapa komen seperti bundle install yang ini dan komen-komen lainnya seperti ini, dan ini, seperti itu. Sekarang kita akan coba masuk ke direktori aplikasi kita. Dan sekarang kita akan coba jalankan server dengan cara Rails S atau Rails server. Seperti ini, kemudian enter. Tunggu beberapa saat sampai seperti ini. Ini berarti server Rails sudah siap dicoba di browser. Sekarang kita coba buka di browser dengan URL localhost 3000. Nah, seperti ini, kemudian enter. Yes, nah ini tampilan pertama saat kita men-setup project Rails. Nah, kalau udah sampai seperti ini berarti setup project kita berhasil dan kita bisa melanjutkan ke fitur-fitur selanjutnya. Sekarang kita akan masuk ke tahapan yang kedua, yaitu membuat single page. Nah, dalam membuat single page atau membuat page dibutuhkan beberapa file, yaitu controller, routing, dan tentunya file HTML. Nah, untuk membuat tiga file itu dibutuhkan satu command tools, yaitu Rails generate controller. Sekarang kita coba buka command line dan kita matikan dulu servernya dengan cara Ctrl C. Seperti ini, Ctrl plus C. Kita ketikkan command tools tadi, yaitu Rails generate controller. Kemudian nama kelas dari controller itu sendiri dan actionnya. Nah, jadi ini adalah nama dari kelas controller yang akan kita buat, dan indeks ini adalah action yang akan ada di dalamnya. Kemudian enter. Tunggu beberapa saat dan ya, sudah dibuatkan, yaitu ini ada controller, ada routing, dan ada view, dan juga ada tambahan yaitu test code, ada helper, dan ada styling di sini. Kita hanya akan gunakan tiga file ini kali ini.
Nah, sekarang kita coba cek routing yang sudah ditambahkan di sini ya, dengan cara recruit seperti ini. Enter. Tunggu beberapa saat. Kita coba scroll ke atas. Nah, ini dia routing yang tadi ditambahkan, ditujukan ke controller home dengan action index. Nah, sekarang kita coba cek di browser. Jangan lupa jalankan dulu servernya, Rails S. Coba browser, masuk ke URL home dan index. Ini dia, kemudian enter, dan berhasil. Ini dia page yang kita buat tadi. Nah, sekarang kita akan coba update teks yang ada di sini di file ini ya, app view home index.html.rb seperti ini. Nah, kita matikan dulu servernya untuk membuka Sublime seperti ini, dan sudah dibuka. Kita lihat ada di app, views, dan home, ada di index. Nah, sekarang kita akan coba update teks yang ada di tag H1 ini. Misalkan welcome to Rails, dan kita hapus ini. Nah, sekarang kita akan cek di browser, pastikan servernya berjalan ya. Nah, kita coba buka di browser dan refresh page. Berhasil. Nah, sekarang kita sudah berhasil nih membuat page, atau sudah berhasil di tahapan yang kedua. Di tahapan yang ketiga, kita akan menampilkan data dari database. Nah, untuk itu kita akan membutuhkan dua file tambahan, yaitu model dan migrasi. Nah, untuk membuat dua file ini, kita juga akan menggunakan command tools, yaitu Rails generate model. Sekarang kita coba buka command line. Kita coba matikan dulu servernya dan ketikkan Rails generate model. Nama model yang akan kita buat disusul dengan field yang akan kita cantumkan di dalamnya. Saya akan memasukkan string ya, title dengan tipe string, dan about dengan tipe text. Kemudian enter. Tunggu beberapa saat. Nah, di sini sudah dibuatkan dua file yang kita maksud. Ada migrasi dan ada model, dan juga ada file tambahan yaitu test code seperti itu. Sekarang kita coba jalankan migrasi. Jalankan migrasi adalah tahapan menambahkan model ke database seperti ini, Rails db migrate. Nah, teman-teman hanya perlu melakukan seperti ini, kemudian enter, dan tunggu lagi beberapa saat. Nah, migrasi sudah berhasil dijalankan. Sekarang kita coba buka file migrasi ini di Sublime. Ada di db migrate, dan ini dia. Nah, di sini ada method createable. Method createable digunakan untuk membuat tabel. Nah, di sini ada nama tabelnya yaitu books, dan ini adalah field yang kita cantumkan tadi. Kemudian di sini ada timestamp. Timestamp ini berisi dua field tambahan, yaitu updated date dan created date. Di mana updated date ada sesuai dengan namanya, yaitu mengindikasikan kapan terakhir kali record diubah. Dan untuk created date itu berisi kapan record pertama kali dibuat, seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba menampilkan data dari tabel books. Tapi sebelum itu saya akan coba menambahkan page baru seperti yang kita buat sebelumnya.
yaitu Rails generate controller books seperti ini dan index, kemudian enter. Nah, di sini sudah dibuat 3 file yang kita butuhkan. Kita cek kembali routingnya. Kita scroll ke atas dan lihat ya sudah dibuat routing tadi. Sekarang kita masuk ke Sublime. Nah, kita buka controller dari books tadi dan coba mengambil data dari tabel book dengan cara seperti ini. Books book.all. Nah, ini adalah kode yang dibutuhkan untuk mengambil data dari model book atau dari tabel book seperti itu dan dimasukkan ke variabel add_books seperti ini. Nah, setelah ini kita perlu menampilkannya di view. Nah, kita coba buka books index, kita hapus dulu ini. Nah, teman-teman bisa menampilkannya dengan struktur HTML seperti apapun. Kali ini saya akan coba menambahkan dengan tabel seperti ini. Di sini ada titel. Di sini ada about. Seperti itu. Dan di sini saya akan membuat loopingan dari variabel ini ya. Seperti ini. Teman-teman bisa ikutin saja ya kode saya seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, di sini sudah saya buat loopingan untuk membuat table row, di mana di sini menampilkan book title dan ini book about. Ya. Nah, seperti teman-teman ketahui bahwa tabel yang kita buat tadi setelah kita menjalankan migrasi itu tabel yang baru pertama kali dibuat dan jelas tidak akan memiliki record apapun atau data apapun. Oleh karena itu saya akan coba menambahkan data ke tabel itu melalui seed file di sini. Nah, di sini saya akan membuat record ke tabel tadi dengan cara seperti ini. Teman-teman bisa ikutin aja. Book.create. Kemudian field yang tadi kita buat ada title dan about-nya misalkan title 1. Kita buat test about 1. Saya akan gandakan 2 sini 2 seperti ini. Nah, setelah itu kita perlu menjalankan seed file ini. Nah, caranya kita buka command line, jalankan seperti ini, Rails db -2 seed, kemudian enter. Tunggu beberapa saat sehingga proses berhasil. Nah, prosesnya sudah berhasil nih, dan seharusnya table atau model book sudah bisa kita akses recordnya dan sudah terisi record yang tadi kita buat. Sekarang kita coba jalankan server untuk mengecek data di browser. Kita tunggu sebentar. Nah, kita coba buka browsernya. Kita coba update URL-nya yaitu books seperti ini dan enter. Nah, di sini kita sudah bisa menambahkan data yang tadi kita buat ya seperti ini. Nah, sekarang kita coba tambahkan data lain ya.
Kita coba hapus ini. Di sini 3, di sini 4. Di sini tidak akan menggunakan about. Di sini aboutnya cuman test about aja seperti ini. Jalankan kembali, matikan server, jalankan seed file. Nah, jalankan kembali server, coba buka browser dan refresh page. Dan berhasil, kita sudah menambahkan data baru ke tabel books. Nah, seperti ini. Oke teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.